mandi yang ada syarat dan rukunnya. Apa syaratnya? Airnya harus lebih dari 2 kula. 2 kula itu tinggi, lebar, dan volumenya kurang lebih 60 kali 60 atau sepanjang 1 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari sampai dengan sikut lebih, diukur kedalaman air, lebar, tinggi, dan volumenya itu sudah lebih daripada 1 hasta, namanya lebih dari 2 kula. Jadi kalau kita mandi jebur nyiprat nggak jadi masalah. Pak Ustadz, bagaimana kalau air di rumah itu cuma 1 ember, itu juga sah, tapi mandinya pelan, jangan jebur. Itu syaratnya. Kemudian rukunnya ini penting, ibu yang masih mandi junub. 1, rukun mandi junub harus niat. Apa? Niat itu al-farqu bainal ibadah wal adah. Niat di dalam mandi untuk membedakan mana mandi junub, mana mandi kebiasaan. Kalau mandi sehari 2 kali tanpa niat. Tapi kalau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar harus disertai dengan niat. Niatnya di mana? Mahalluha fil qalbi, niatnya di dalam hati. Apa sih yang harus diucapkan dalam hati? Nawaitul ghusla. Terus Bu? Terus? Oh, yang jawab cuma 2 orang. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Ikutin ya. Nawaitul ghusla. Ulangi, nawaitul ghusla. Li raf'il hadatsil akbari. Fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati. Kapan itu niat? Qasdu syai'i muqtarnan bi fi'lihi, pas pertama kali membasahi anggota badan. Sunnahnya kanan dulu. Ada lagi yang mengatakan disunahkan dari atas kepala. Mandi. Ketika air yang pertama kali sampai ke badan kita, dalam hati niat saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Tuh rukun pertama niat. Hadisnya riwayat Ibnu Umar di dalam kitab Arba'in Nawawi nomor pertama, kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal ibadah harus disertai dengan niat, dan seseorang mendapatkan pahala tergantung dengan apa yang dia niati. Imam Syafi'i memberikan keterangan dalam hadis tersebut, wa innama tasihul ibadah bil niyat. Yang dimaksudkan niat itu sahnya ibadah harus disertai dengan niat. Rukun kedua adalah sayalanul ma'i ila jami'il badani, meratakan air ke seluruh anggota badan bagian luar, rata dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah semua. Lepitan kuku termasuk anggota bagian luar, kepak belek harus kena air, tepian bibir harus kena air, lepitan pusar harus juga kena air. Kemudian masrobah, lepitan yang ada di bokong harus
haus juga kena air. Makanya kata ulama, ayyastarkhiya qalilan, kalau mau membasuh bagian bokong itu ngeden dulu sedikit, kemudian basuh dengan air. Kenapa? Karena lempitan yang melepok ke dalam itu termasuk bagian luar. Caranya jongkok, ngeden sedikit, basuh dengan air, karena luar. Hidung juga cuma sininya doang, jangan dimasukin. Kuping juga cuma lempitannya doang, jangan dimasukin. Udah semua rata dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru sah, hilang hadas besar. Cuman perlu menjadi catatan, ini penting, karena syarat air yang digunakan untuk mandi junub adalah air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh ada campuran yang dapat merubah warna, bau, dan rasa pada air. Makanya ketika bapak ibu mandi junub, pakai sabunnya belakangan. Kalau udah rata semua, udah sah belum mandi junub? Udah sah. Baru pakai sampo, baru pakai sabun. Jangan belum terbasuh semua badan, baru jemur 3 kali, 1, 2, 3 udah pakai sampo, udah pakai sabun. Nanti air berikutnya yang dialirkan ke badan kita itu tercampur dengan sampo. Namanya air mutaghayyir, air yang kecampuran sesuatu yang dapat merubah rasa, warna, dan bau. Airnya suci tapi sudah tidak bisa mensucikan. Paham ya? Baru mulai udah suruh mikir. Paham ya? Pakai sabunnya belakangan ketika sudah sah. Bapak ibu kalau sudah niat dan sudah rata air ke seluruh badan, sekalipun gak sabunan, gak sampoan, sah apa enggak? Sah. Karena sampo dan sabun itu bukan rukun mandi. Kadang ibu-ibu aneh, darah head udah berhenti ya, jam 5 sore, Bu, kok belum mandi junub, belum beli sampo? Emang sampai sampo wajib, mandi junub mah wajibnya pakai air. Suami udah nungguin 2 minggu ya, 2 minggu gak mandi-mandi. Terus ditanya lagi, ibu gak mandi, udah jam 5:30 nih, nanti aja sekalian subuh. Ada yang begitu? Kalau ibu menunda mandi junub sekalian subuh, ibu berarti sama saja meninggalkan ibadah sholat yang 3, asar, maghrib, dan isya. Padahal ibu saat itu sudah berhenti darah haid dan segera mandi junub, kemudian sholat asar, maghrib, dan isya. Kalau ibu menunda, wah, dosa besar, dosa besar. Udah dipakai apa suaminya malam-malam, nambah gede lagi dosanya. Suami gak boleh pakai istri meskipun darah haidnya sudah berhenti, hatta yang purna, sampai istri selesai mandi junub baru boleh dipakai. Sekalipun udah berhenti, kalau belum mandi junub boleh dipakai nggak? Kayak ngerti aja dipakai. Boleh nggak? Ada di sini yang begitu? Kayaknya ada. Ya, ketika suami nanya, ayo mah, mama belum mandi junub. Udah gampang sekalian. Dosa gede gitu Pak.
dosa gede.